Sumbu simetri adalah garis vertikal yang membagi parabola menjadi dua bagian yang simetris dan selalu melalui titik puncak parabola. Jika ada dua buah pembuat nol fungsi, yaitu nilai x1 dan x2, atau jika ada titik potong pada sumbu x, maka persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan x1 tambah x2 per 2. Tetapi jika fungsi kuadrat dinyatakan dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka persamaan sumbu simetrinya dapat dicari dengan menggunakan rumus x sama dengan min b per 2a, di mana a adalah koefisien dari x kuadrat dan b adalah koefisien dari x. Pada gambar, tampak dua titik potong pada sumbu x, yaitu titik A dengan koordinat min 2,0 dan titik B dengan koordinat 4,0. Dari situ kita dapatkan pembuat nol fungsi adalah x1 sama dengan min 2 dan x2 sama dengan 4. Karena ada pembuat nol fungsi yaitu nilai x1 dan x2, maka persamaan sumbu simetrinya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus x sama dengan setengah dari x1 tambah x2. Karena sumbu simetri itu terletak persis di tengah-tengah antara titik A dan titik B. X sama dengan min 2 tambah 4 per 2, atau x sama dengan setengah dikali 2, dan sumbu simetrinya adalah x sama dengan 1. Maka pernyataan pertama adalah benar. Titik puncak atau titik balik maksimum merupakan gabungan dari nilai x sumbu simetri dan nilai y maksimum. Pada grafik fungsi kuadrat di samping, tampak nilai maksimumnya adalah y sama dengan 9. Sedangkan sumbu simetri adalah x sama dengan 1. Dengan demikian, koordinat titik puncaknya adalah 1,9. Dengan demikian, pernyataan kedua, titik puncak 2,9 adalah salah. Dan pernyataan keempat, nilai maksimum sama dengan 8 juga salah. Seharusnya nilai maksimum adalah y sama dengan 9. Maka pernyataan yang benar yaitu pernyataan ke-1 dan ketiga. Soal nomor 22. Tentukan nilai minimum dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 12. Dari fungsi ini kita peroleh nilai a, yaitu koefisien dari x kuadrat atau angka yang ada di depan x kuadrat, a sama dengan 1. Koefisien dari x, yaitu angka yang ada di depan x, b sama dengan 4. Sedangkan konstanta atau nilai tetapnya adalah C sama dengan min 12. Untuk menentukan nilai minimum, ada dua cara yang dapat ditempuh. Cara pertama, dengan menggunakan rumus nilai minimum atau maksimum, yaitu Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Sedangkan cara kedua, yaitu dengan mencari X sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A, kemudian substitusikan nilai X pada fungsi Y di atas. Kita akan gunakan cara kedua, yaitu mencari X sumbu simetri lebih dahulu. X sama dengan min 4 per 2 kali 1. X sama dengan min 2. Lalu substitusikan nilai X sama dengan min 2 pada fungsi Y. Sama dengan min 2 kuadrat tambah 4 kali min 2 dikurang 12. Dan Y sama dengan min 16. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 23. Tentukan nilai F3 pada fungsi fx sama dengan 15 tambah 4x dikurang x kuadrat. Caranya, kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 3 pada fungsi y sama dengan 15 plus 4x dikurang x kuadrat. Y sama dengan 15 tambah 4 kali 3 dikurang 3 kuadrat. 15 tambah 12 dikurang 9 dan nilai Y adalah 18.
Soal nomor 24. Tentukan nilai diskriminan pada fungsi f(x) sama dengan x kuadrat minus 7x plus 12. Dari fungsi tersebut kita peroleh nilai a, yaitu koefisien dari x kuadrat, a sama dengan 1. Sedangkan b, yaitu koefisien dari x, b sama dengan min 7. Dan c atau konstanta sama dengan 12. Rumus nilai diskriminan adalah d sama dengan b kuadrat min 4ac. Maka kita hitung d sama dengan min 7 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 12. 49 dikurang 48, diskriminan sama dengan 1. Pada soal nomor 25, ditanyakan fungsi kuadrat manakah yang memotong sumbu x di 2 titik. Untuk mengetahui titik potong grafik fungsi kuadrat pada sumbu x, kita bisa menyelidiki dari nilai diskriminan. Diskriminan yaitu b kuadrat min 4ac. Jika diskriminan lebih besar dari 0 atau nilai diskriminan positif, maka ada 2 titik potong pada sumbu x. Tetapi jika diskriminan sama dengan 0, berarti hanya ada 1 titik potong pada sumbu x. Atau kata lain adalah grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu x. Sedangkan jika nilai diskriminan negatif atau diskriminan kurang dari 0, berarti grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu x. Kita akan memeriksa nilai diskriminan pada pilihan A. Fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat tambah 8x tambah 8. Nilai diskriminan adalah 8 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 8. Sama dengan 64 dikurangi 64. Diskriminan sama dengan 0. Artinya grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x hanya pada 1 titik saja. Pilihan yang B, f(x) sama dengan 2x kuadrat tambah 7x tambah 6. Nilai diskriminan sama dengan 7 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 6. Sama dengan 49 dikurang 48 sama dengan 1. Nilai diskriminan lebih besar dari 0 atau diskriminan bernilai positif, artinya grafik fungsi kuadrat itu memotong sumbu x pada 2 titik yang berbeda. Pilihan C, fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat minus 8x tambah 9. Nilai diskriminan sama dengan min 8 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 9, sama dengan 64 dikurang 72 sama dengan negatif 8. Karena nilai diskriminan kurang dari 0, artinya grafik fungsi tidak memotong sumbu x. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B. Pada soal nomor 26, diketahui grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c mempunyai titik balik minimum di min 1, min 4 dan melalui titik 0, min 3. Maka tentukan nilai A dan B. Ketika diketahui titik balik minimum min 1, min 4, artinya nilai X sama dengan min 1 adalah persamaan sumbu simetri. Lalu kita gunakan rumus sumbu simetri, X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A sama dengan min 1 dikalikan silang sehingga diperoleh min B sama dengan min 2A atau B sama dengan 2A. Sedangkan titik 0, min 3 adalah titik potong pada sumbu Y, yaitu titik 0, C. Maka diperoleh nilai C sama dengan min 3. Lalu kita nyatakan fungsi kuadrat dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. B diganti menjadi 2A dan nilai C sudah ditemukan sama dengan min 3. Y sama dengan AX kuadrat tambah 2AX min 3. Lalu substitusikan titik min 1, min 4 ke dalam fungsi tersebut. Y sama dengan A dikali min 1 kuadrat tambah 2A dikali min 1 dikurang 3. Y adalah min 4. Maka min 4 sama dengan A dikurang 2A kurang 3. Atau min 4 tambah 3 sama dengan min A. Dan nilai A sama dengan 1. Lalu nilai B sama dengan 2A
artinya 2 dikali 1, dan B sama dengan 2. Maka pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 27. Tentukan pembuat 0 fungsi dari f(x) sama dengan x kuadrat tambah 5x dikurang 24. Pembuat 0 fungsi artinya f(x) sama dengan 0. X kuadrat tambah 5x min 24 sama dengan 0. Kita akan memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ini dengan cara mencari faktor dari min 24, yaitu 8 dikali min 3, hasilnya adalah min 24. Sedangkan jumlah dari 8 ditambah min 3, hasilnya adalah 5, sama dengan suku yang di tengah. Maka kita temukan faktornya adalah x plus 8 dan x min 3. Perkalian dua bilangan sama dengan 0, maka kita pisahkan x plus 8 yang sama dengan 0 atau x min 3 yang sama dengan 0. Dari persamaan kiri kita peroleh x sama dengan min 8, dan persamaan yang kanan kita peroleh x sama dengan 3. Maka pembuat 0 fungsinya adalah x sama dengan 3. Jawaban A. Soal nomor 29. Suatu fungsi kuadrat memotong sumbu x di titik 1,0 dan min 3,0, serta grafiknya melalui titik min 2, min 6. Manakah persamaan fungsi kuadrat yang tepat? Dari titik potong di sumbu x 1,0 dan min 3,0, kita mendapatkan pembuat 0 fungsi, yaitu x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan min 3. Untuk menyusun suatu fungsi kuadrat, kita gunakan rumus y sama dengan a dikali x minus x1 dikali x minus x2. Lalu kita substitusikan nilai x1-nya adalah 1 dan x2-nya adalah min 3, sehingga menjadi y sama dengan a dikali x min 1 dikali x dikurang min 3 atau x plus 3. Karena grafik melalui titik min 2, min 6, maka kita substitusikan nilai x sama dengan min 2 ke dalam fungsi di atas. Y sama dengan a dikali min 2 dikurang 1 dikali min 2 tambah 3. Sedangkan nilai y adalah min 6. Maka min 6 sama dengan a dikali min 3 dikali 1. Atau min 6 sama dengan min 3a, dan kita dapatkan nilai a sama dengan 2. Lalu fungsi kuadratnya dinyatakan menjadi y sama dengan 2 kali x min 1 dikali x plus 3. Atau fx sama dengan 2 dikali x kuadrat plus 2x min 3. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 6. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 30. Diketahui keliling suatu persegi panjang adalah 120 cm. Tentukan luas terbesar persegi panjang itu, atau carilah luas maksimum. Dari keliling persegi panjang 120 cm, kita akan gunakan rumus keliling, yaitu 2 dikali panjang tambah 2 kali lebar, atau 2 dikali P plus L sama dengan 120. P plus L sama dengan 120 per 2, P plus L sama dengan 60, dan lebar sama dengan 60 min P. Lalu kita gunakan rumus luas persegi panjang, P kali L. Luas sama dengan panjang dikali lebar, di mana lebar sudah dinyatakan sebagai 60 min P. Sehingga luas sama dengan 60P min P kuadrat. Berarti kita sudah menyusun suatu fungsi luas dalam X, atau Lx sama dengan minus X kuadrat tambah 60X. Dari sini kita punya nilai A sama dengan min 1, B sama dengan 60, dan C sama dengan 0. Rumus luas maksimum didapat dari nilai Y maksimum, yaitu Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Y sama dengan 60 kuadrat dikurang 4 kali min 1 dikali 0 per min 4 kali min 1.
Y sama dengan 3600 per 4 dan Y sama dengan 900. Soal penerapan fungsi kuadrat pada nomor 30 ini adalah tentang bangun persegi panjang. Yang ditanya luas terbesar persegi panjang. Dan luas maksimum itu hanya bisa dicapai apabila bentuk persegi panjangnya berubah menjadi persegi, di mana persegi selalu mempunyai ukuran sisi yang sama panjang. Artinya, panjang dari persegi panjang itu menjadi sama dengan lebar persegi panjang. Maka bisa kita gunakan cara instan yang lebih cepat untuk menghitung soal seperti ini. Keliling sama dengan 120 cm. Lalu kita dapatkan panjang sama dengan 120 dibagi 4 sama dengan 30 cm. Sedangkan lebarnya sama dengan panjang, yaitu 30 cm juga. Dan luas maksimumnya adalah panjang kali lebar, 30 dikali 30 sama dengan 900 cm persegi. Sekarang kalian mempunyai pilihan untuk menyelesaikan soal ini dengan menggunakan cara formal seperti yang tertera pada bagian kiri atau menggunakan cara cepat seperti yang tertera di bagian kanan. Kita akan menemukan jawaban yang sama, yaitu B 900 cm persegi. Jika kalian menyukai cara instan, tolong klik tombol subscribe ya. Terima kasih.